Pemirsa, Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja memperlonggarkan kepemilikan properti oleh warga negara asing. Namun Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Sofyan Djalil menegaskan izin kepemilikan properti bagi warga asing hanya diberikan untuk rumah susun atau apartemen, bukan rumah tapak atau landed house. Lahirnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja memberi ruang kepada warga negara asing atau WNA memiliki rumah susun atau apartemen di Indonesia. Direktur Riset dan Konsultan Savills Indonesia Anton Sitorus mengatakan ketentuan kepemilikan properti oleh warga asing dalam Undang-Undang Cipta Kerja dibuat lebih longgar dibandingkan aturan sebelumnya. Sebelumnya, orang asing hanya bisa membeli apartemen kalau tanahnya berstatus hak pakai. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja membolehkan orang asing membeli apartemen yang tanahnya berstatus hak guna bangunan atau HGB. Saya pikir dampaknya bagus, khususnya buat pasar apartemen. Jadi orang-orang asing yang bekerja di Indonesia ini, yang ekspatriat itu, mereka memungkinkan untuk membeli apartemen, jadi nggak harus sewa ya. Jadi itu juga satu hal yang mungkin bisa menguntungkan kedua belah pihak lah, baik pengembang maupun juga orang asingnya. Jadi daripada dia bayar sewa apartemen ya, mungkin lebih bagus buat dia beli, nanti at the end of the period dia bekerja di sini, dia bisa jual, sehingga itu bisa menjadi suatu investasi. Dan buat pengembang tentu ini menjadi satu pangsa pasar baru ya, yang mereka bisa manfaatkan untuk memasarkan apartemen-apartemennya, khususnya yang kelas premium ya, karena kan harganya juga hanya yang di atas threshold tertentu kan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menegaskan, izin kepemilikan properti bagi warga negara asing hanya diberikan untuk rumah susun atau apartemen, bukan rumah tapak atau land house. Yang dibenarkan di sini adalah rumah susun. Rumah susun selama ini teknis. Banyak para ahli hukum mengatakan bahwa rumah orang asing nggak boleh memiliki rumah susun. Karena apa? Di bawahnya ada tanah bersama. Tanah bersama itu kalau 1.000 meter rumah bangun tapak untuk rumah susun, kemudian ada 1.000 ruang, 1.000 apartemen, maka masing-masing punya satu meter. Ya, kalau 1.000, karena tanah itu dibagi sesuai dengan jumlah apartemen, tanah bersama. Karena ada 1 meter itu bagi pemilik rumah itu nggak peduli dengan tanah 1 meter. Tapi karena konstruksi hukum HGB tidak boleh dimiliki oleh orang asing, maka selama ini terjadi perdebatan. Sebenarnya yang kita bolehkan adalah pemilikan ruang yang namanya sarusun. Nah, di undang-undang ini kemudian membuat demikian, kalau orang asing beli maka tanah bersama dia tidak ikut. Tapi kalau tanah itu dijual kepada orang Indonesia kembali, maka tanah bersama kembali milik bersama. Ketentuan kepemilikan apartemen oleh warga asing diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan ada 5 golongan yang boleh memiliki hak milik rumah susun. Kelima golongan tersebut antara lain warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, warga negara asing, Badan Hukum Asing yang memiliki perwakilan di Indonesia, dan perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada di Indonesia. Tim Liputan, Metro TV. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.